Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pengenalan PUEBI. Apa itu PUEBI? Nanti kita akan lihat. Sebelumnya, untuk materi ini adalah bagian dari mata kuliah Academic Writing yang disampaikan di Prodi KPI, ya, di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Baik, kita mulai. Sebagai pendahuluan, saya minta kalian untuk bisa membaca satu paragraf yang saya tampilkan ini, itu ya. Kemudian kalian amati apakah di situ ada yang aneh, itu ya. Saya bacakan. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang mayoritas pengikutnya adalah masyarakat menengah ke bawah, di mana kebanyakan para pengikutnya adalah orang-orang yang berada di pelosok penjuru negeri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh organisasi yang berada di naungan NU untuk dapat berkembang mengikuti zaman, sehingga para pengikutnya pun dapat mengikuti perkembangan zaman modern yang ada seperti saat ini. Nah, setelah kalian baca itu ya, tentunya kalian bertanya-tanya mana bagian yang aneh. Misalnya saya tunjukkan ini ya, terkait dengan tata tulis. Nah, ini yang di baris paling atas kalian bisa lihat ada panggalan kata ya yang tidak sesuai dengan suku kata yang seharusnya. Misalnya pengikutnya. Nah, seharusnya seperti apa? Yaitu ikut. Nah, itu seperti itu contohnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada ke bawah. Nah, ke bawah ini seharusnya bagaimana? Ya, kalau sesuai dengan PUEBI nanti adalah ke spasi bawah. Nah, kemudian selanjutnya lagi nanti kita lihat di pelosok. Nah, pelosok apakah tulisannya pelosok seperti ini atau pelosok? Nah, ini kita bisa cek di mana. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita ragu-ragu maka kita bisa cek di KBBI, gitu ya, KBBI yang online tentunya supaya mudah untuk kita temukan kata yang kita inginkan. Nah, kemudian negeri. Nah, apa yang aneh di sini? Apakah betul pakai N, huruf N-nya ini kapital? Nah, saya kira ini tetap menggunakan huruf kecil seperti yang lain. Nah, kemudian kita cari lagi gitu ya. Nah, ini zaman. Nah, zaman apakah betul ini sesuai dengan yang ada di KBBI pakai huruf J atau huruf Z? Nah, ini nanti silahkan langsung kalian bisa cek, buka KBBI itu ya, kemudian dicek tulis zaman ya. Apakah betul atau yang betul adalah pakai huruf Z. Nah, sehingga para pengikutnya pun, nah ini pengikutnya pun, nah kata pun di sini atau suku kata pun, imbuhan pun, ini apakah nyambung atau pisah. Nah, itu nanti dicek di PUEBI. Dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, J lagi nih ya. Modern. Nah, modern pakai huruf E di belakang setelah huruf R ya, di sebelah kanan huruf R atau tanpa huruf E. Nah, ya. Nah, ini adalah beberapa keanehan yang ada di dalam satu paragraf ini ya. Ini adalah contoh dari yang saya ambilkan secara nyata dari salah satu proposal mahasiswa ya, bimbingan saya yang saya ambilkan kemudian saya masukkan ke sini sebagai contoh. Ini adalah beberapa kekeliruan yang sering terjadi ketika mahasiswa itu menulis karya ilmiah. Nah, menulis proposal, menulis tugas dan sejenisnya. Nah, kekeliruan yang seperti ini seharusnya itu bisa kita hindari ya, seharusnya bisa kita perbaiki itu ya. Nah, oke. Nah, ini coba ada yang aneh ya. Apakah ada yang aneh lagi di sana? Nah, foto, studio, terima, cetak titik foto ya, PHOTO gitu ya, dari titik HP ya, terus Bluetooth. Nah, kemudian CDR, lalu flash disk, lalu MMC, lalu scan, lalu
yang paling kanan bawah itu POTO, padahal yang atas itu sudah betul foto, tapi yang kanan bawah POTO. Nah, ini adalah contoh-contoh salah kaprah, kekeliruan yang sudah menjadi salah kaprah di di dunia nyata, di sekitar kita, ya. Nah, itu bisa jadi ya memang literasi dari si pemilik atau pembuat tulisan-tulisan tersebut yang memang kurang, atau memang disengaja untuk tujuan menghibur para pengunjung tempat fotokopi atau tempat foto studio tersebut. Nah, itu terlepas dari itu, saya kira ini adalah contoh yang tulisan yang lugu itu, ya. Nah, sebagai pendahuluan kita, apa itu PUEBI? PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang mana di sana terbit pertama tahun 2012, kemudian diperbaiki lagi tahun 2015, gitu ya, yang disahkan oleh Permendikbud tahun 2015, kemudian dalam bentuk cetaknya itu diterbitkan tahun 2016 oleh siapa? Yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana untuk KBBI ini atau untuk PUEBI ini bisa kalian akses nanti untuk belajar, itu ya. Selain buku cetak PDF nanti saya sertakan di e-class, kalian bisa download. Bisa juga kalian akses puebi.readthedocs.io/lets, ya. Nah, di sana nanti kalian bisa baca-baca, kalian bisa cek gitu ya, untuk bagaimana tata tulis yang baik. Kenapa kok kita menggunakan pedoman ini? Karena kita itu di dalam berkontribusi di ilmu pengetahuan itu adalah menggunakan bahasa tulis. Nah, bahasa tulis di sana juga harus memenuhi kaidah-kaidah pedoman kepenulisan yang memang itu secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Supaya apa? Ya supaya terstandar. Nah, seperti itu. Kemudian apa saja yang diatur dalam PUEBI? Ya, secara umum itu nanti ada 4 ini ya. Yang pertama itu ada pemakaian huruf, diantaranya nanti ada pemakaian huruf kapital, yang mana yang harus kapital, mana yang tidak, kemudian huruf tebal, kemudian huruf miring, dan lain-lain. Kemudian penulisan kata, ya, di sana ada kata dasar, kata gabungan kata, penggalan kata, angka dan bilangan, singkatan, akronim, dan lain-lain. Kemudian ada pemakaian tanda baca, nanti bagaimana menggunakan tanda hubung, tanda pisah, tanda petik tunggal, dan lain-lain, titik koma, itu ya, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Karena tidak semua kata-kata terutama yang dari bahasa asing itu bisa dimasukkan di dalam KBBI, maka di sana ada kaidah bagaimana untuk membuat kata-kata serapan dari bahasa asing, misalnya Arab, Inggris, atau Belanda. Apalagi nanti ketika kita masuk ke ilmu pengetahuan yang spesifik dalam kajian tertentu, biasanya di sana kalau kita cari padanan kata di dalam KBBI itu akan kesulitan. Nah, nanti ada panduan bagaimana untuk menulis unsur serapan di bidang ilmu tertentu, dimana seperti sudah disampaikan di materi sebelumnya bahwa satu istilah atau satu kata memiliki makna yang berbeda, gitu ya, pada bidang ilmu yang berbeda. Nah, itu seperti itu. Pemakaian huruf. Nah, untuk yang akan dibahas di sini nanti akan bicara secara umum. Yang setelah saya amati nanti adalah kesalahan-kesalahan yang umum yang sering terjadi ketika mahasiswa itu menulis tugas, menulis makalah, menulis esai, menulis artikel, menulis proposal, skripsi, dan sejenisnya. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak saya bahas semuanya, tapi nanti saya harapkan kalian itu bisa membaca bukunya, ya, buku ini secara lengkap supaya bisa memahami kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman secara komprehensif itu ya. Nah, yang akan saya tampilkan di slide ini nanti hanya sebagian saja. Jadi kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis. Nah, yang pertama itu adalah pemakaian huruf kapital. Pemakaian huruf kapital ini dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Ini ya. Misalnya adik bertanya. Nah, kemudian kapan kita pulang? Nah, huruf K pada tanda petik ini, kutipan ini ya. Nah, ini
di petikan langsung ini dia pakai huruf kapital. Nah, biasanya yang terjadi ketika mahasiswa itu mengutip secara langsung hasil wawancara dengan responden, biasanya itu di dalam tanda petik ini dia tidak memakai huruf kapital. Nah, maka di sini yang saya sampaikan itu yang kita bahas itu yang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di mahasiswa. Nah, kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Nah, ini misalnya Senin, Selasa, Rabu, ya, Januari, Februari. Nah, masing-masing nama huruf, nama bulan, nama hari, ya. Nah, itu ditulis kapital. Nah, kemudian yang selanjutnya huruf kapital ini juga digunakan huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini jadi huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya apa? Kalau kita merujuk pada misalnya Bali, nah maka Bali sebagai nama provinsi, maka B-nya harus kapital. Tapi kalau Bali di sana mengikuti frase yang nanti menunjukkan kata buah itu ya, jeruk Bali, nah maka B-nya itu kecil. Petai Cina, maka C-nya juga kecil. Kacang Bogor, maka Bogor di sini tidak ditulis huruf kapital, tapi huruf kecil. Kacang Bogor. Kenapa? Karena ini adalah satu frase, ya, satu frase kacang Bogor, yaitu jenis kacang-kacangan. Nah, itu seperti itu. Nah, ini juga sering terjadi di mahasiswa, ya, karena pengetahuan umumnya itu adalah ketika merujuk ke nama tempat itu ditulis kapital pada awal kata. Nah, tapi khusus untuk misalnya kata nama tempat yang di sana itu menjadi frase yang kemudian memberi makna yang lain, misalnya ini adalah nama buah, ini nama buah juga, ini nama kacang-kacangan gitu ya. Nah, maka di sana itu penulisannya tidak kapital. Setelah huruf kapital berikutnya huruf miring. Nah, ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya kalian itu mengutip atau menuliskan dari harian Kompas, menuliskan berita tentang, nah jadi nama majalahnya, nama korannya itu ditulis miring. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian di dalam daftar pustaka ini judul bukunya ini juga ditulis miring. Untuk menulis judul buku, judul artikel gitu ya, itu ditulis miring. Kemudian yang kedua, huruf miring ini dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya kita lihat huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, abadnya ini dibuat miring. Nah, huruf D-nya ini juga dibuat miring. Ini untuk memberikan penekanan. Itu ya, dipakai untuk memberikan penekanan atau penegasan pada sesuatu yang sedang kita jelaskan. Contoh berikutnya di sana ada, dalam bab ini tidak membahas atau tidak dibahas komunikasi interpersonal. Nah, jadi tidak ini adalah untuk mempertegas bahwa sesuatu ini tidak dibahas itu ya. Nah, ini bisa kita tekankan dengan memiringkan kata tidak. Kemudian yang selanjutnya huruf miring ini juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ini yang paling sering ya. Ini yang paling sering terjadi pada artikel mahasiswa biasanya untuk istilah-istilah yang ditulis dengan bahasa daerah atau bahasa asing itu kebanyakan itu kelewatan ya, nulisnya sama saja dengan yang lain, padahal secara kaidah UEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu adalah harus ditulis miring. Misalnya contohnya itu adalah nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, Garcinia mangostana itu ungkapan dari bahasa mana? Yaitu ungkapan dari bahasa Latin. Nah, maka di sana miring ya. Kemudian contoh berikutnya, dalam semotika denotation dan connotation adalah
dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Nah, di sini ini mempertahankan kata asli dari definisi semiotika, yaitu denotasi dan konotasi. Ini ya si Roland Barthes itu ya, yang mana tetap mempertahankan kata aslinya, kata asingnya, yaitu denotation atau connotation, kemudian signifier dan signified itu boleh. Atau kalau mau kamu tulis dengan bahasa Indonesia juga boleh, dalam semiotika denotasi dan konotasi, nah itu berarti tidak usah dimiringkan. Tapi kalau mau menggunakan kata asingnya, aslinya, itu dimiringkan. Itu boleh, dua-duanya boleh. Mau pakai di Indonesia kan boleh, karena memang sudah ada istilah bahasa Indonesianya itu ya. Nah, ini signifier dan signified, ini penanda dan petanda misalnya itu ya, itu boleh. Tapi jangan miring kalau memang sudah menggunakan kata dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau masih bahasa asing itu harus dimiringkan. Termasuk juga nanti dari bahasa Jawa, bahasa Sunda dan seterusnya, itu juga harus miring. Huruf tebal. Nah, huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya kata et ya, dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Nah, ini di sini miring. Nah, kemudian ini udah miring dan tebal. Ini juga boleh. Ini ya. Jadi untuk memberikan penegasan. Nah, nanti di sini ini mau ditebalkan dan dimiringkan ini juga bisa itu ya. Nah, huruf tebal ini juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan ya, kerangka karangan atau kerangka tulisan, misalnya judul, subjudul, subjudul atau subbab itu ya. Nah, itu nanti bisa diberikan huruf yang tebal atau bold nanti kalau di Microsoft Word. Berikutnya adalah penulisan kata ya. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ini ditulis dengan membubuhkan tanda hubung. Misalnya kita lihat anak istri pejabat. Nah, ini maksudnya apa? Anak istri pejabat, yaitu apa? Anak dan istri dari pejabat. Anak istri pejabat. Nah, beda dengan anak istri pejabat. Apa maksudnya? Yaitu anak dari istri pejabat. Nah, kan beda ya. Jadi katanya ini sama anak istri pejabat, ini juga anak istri pejabat, tapi beda di dalam untuk menegaskan supaya tidak ambigu ya. Kalau tidak ada tanda strip yang menegaskan itu ya, nanti kita akan bingung itu ya. Ini maksudnya anak istri pejabat atau anak dari istri pejabat. Nah, itu ya. Nah, untuk memperjelas itu maka kita gunakan tanda strip ini ya. Ini penulisan kata. Nah, kemudian yang contoh berikutnya, ibu strip bapak kami, yaitu apa? Berarti maksudnya adalah ibu dan bapak kami. Nah, tapi kalau misalnya ibu bapak strip kami, itu apa? Ibu dari bapak kami, itu ya, ibu dari bapak kami. Berarti siapa? Simbah. Nah, itu ya, simbah atau nenek gitu ya. Nah, itu beda makna. Maka untuk memberikan penegasan supaya tidak ambigu atau tidak membingungkan, kita bisa berikan tanda strip. Itu begitu. Selanjutnya yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya apa? Kalian bisa bedakan garis bawahi ya, garis spasi bawahi, sebar spasi luaskan. Nah, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran ya sekaligus ditulis serangkai. Jadi kalau hanya ada awalan atau hanya ada akhiran itu tetap dipisah. Tapi kalau ada awalan dan akhiran sekaligus maka jadinya digabung. Nah, ini kan dari garis spasi bawahi. Tapi kalau menggaris bawahi, nah ini harus digabung seperti ini. Sebar spasi luaskan. Tapi kalau kemudian menyebar luaskan maka itu menjadi satu kata itu ya, digabung tidak dipisah. Nah, ini adalah kaidah-kaidah penulisan sesuai dengan Bu Ebi. Nanti kalian selengkapnya bisa lihat ya, kalian bisa baca secara lebih detail di sana. Nah, ini beberapa kesalahan umum yang terjadi ketika mahasiswa menulis artikel dan seterusnya. Berikutnya penulisan kata partikel. Misalnya partikel pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Contohnya apapun
permasalahan yang muncul bla 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 bla. Contoh berikutnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Nah, ini adalah seperti yang kita bahas di contoh pertama tadi ya. Di sini ya, di sini tadi ada nah ini pengikutnya harusnya apa di sini, yaitu spasi. Pengikutnya spasi pun, bukan pengikutnya pun. Nah, tapi pengikutnya pun. Nah, itu ya. Nah, itu adalah berdasar kaidah yang tadi kita bahas di sini, yaitu nah ini ya. Jadi partikel pun ini ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, apapun permasalahan yang muncul dan seterusnya. Nah, tapi harus diingat, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ini ditulis tetap serangkai. Misalnya apa? Meskipun, bukan meski spasi pun. Itu keliru. Yang banyak keliru biasanya yang sini. Ini ya. Nah, dia tetap bersemangat walaupun lelah. Nah, adapun penyebab kemacetan itu belum diketahui. Nah, di sini adapun, meskipun, walaupun, bagaimanapun itu ya. Nah, itu tetap disambung, jangan kemudian dipisah, nanti malah jadi keliru. Nah, ini jadi kalian harus paham di mana harus dipisah, di mana harus disambung. Nah, itu penting. Kemudian partikel per ini ya, yang berarti demi atau tiap atau mulai, ini ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya apa? Mereka masuk ke dalam ruang rapat 1/1. Nah, jadi di sana itu ada spasi. Rekakan itu 50.000 per meter. Jadi di sana ada spasi juga pernya ya. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Nah, maka di sini per ini dipisah. Ini juga dipisah. Ini juga dipisah. Nah, itu seperti itu. Lalu penulisan angka dan bilangan di sini, bilangan pada awal kalimat ini ditulis dengan huruf. Jadi jangan dengan angka. Misalnya 50 siswa telat dan ini mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, tulisan 50 jangan tulis angka 5 dan 0, itu nanti akan wagu ya, tidak bagus. Yang berikutnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Nah, 3 di sini sudah betul karena di awal kalimat pakai TIGA, bukan angka 3 pemenang. Nah, itu nanti akan keliru. Nah, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar. Nah, miliar ini nanti kalau misalnya diangkakan, kan nolnya jadi terlalu banyak, itu menjadi tidak efisien, maka cukup 550 miliar. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian tulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf ini dilakukan seperti berikut ya. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp 900.500,50, yaitu 900.500 rupiah 50 sen. Nah, ini penulisannya harus lengkap itu ya, dan harus diperhatikan juga di sana di simbol mata uang di sini Rp, di sana tidak ada titik dan tidak ada spasi, tapi langsung nyambung itu ya, langsung nyambung, di sana tidak ada titik ataupun spasi. Tanda baca berikutnya di sini kita lihat di tanda baca titik koma, yaitu untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan di mahasiswa itu ya, kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya kita lihat agenda rapat ini meliputi pemilihan ketua, koma, sekretaris, koma, dan bendahara, titik koma. Nah, penyusunan anggaran dasar, koma, anggaran rumah tangga, koma, dan program kerja, titik koma, dan penandatanganan anggota, koma, dokumentasi, koma, dan aset organisasi, baru titik. Dan di sini tidak menggunakan huruf kapital, tapi tetap huruf kecil, itu ya. Oke. Titik 2 ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya kalian harus bisa bedakan ini nanti ya. Mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2, apa perabot rumah tangganya? Yaitu ada kursi, ada meja, ada lemari. Nah,
Hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan. Titik dua apa? Pilihannya apa? Yaitu hidup atau mati. Itu seperti itu. Nah, tapi tanda titik dua ini tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya apa? Kita memerlukan kursi, koma, meja, dan lemari. Sudah seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua, tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi, ini nggak ada titik dua ya. Nah, persiapan, koma, pengumpulan data, koma, pengolahan data, koma, dan pelaporan. Jadi untuk pemerincian di sini ini bisa dibuat per baris tetap dengan koma, atau bisa juga nanti menjadi satu kalimat di sana berlanjut. Itu bisa. Itu ya. Sebenarnya ini adalah satu kalimat tapi yang kemudian dibuat di rinciannya dibuat per baris. Rincian per baris ini mau dijadikan satu kalimat di sini sangat boleh. Itu nanti adalah pilihan. Ini kan beda gitu ya dengan yang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya tanda hubung ya. Tanda hubung atau tanda strip ini ya dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya di sini ada kata disewani ya. Itu disewani itu maksudnya apa? Yaitu didatangi. Nah, tapi karena ingin mempertahankan kata sowan ini, ya maka di strip sowan, strip i. Nah, sowan sendiri ini harus apa? Miring. Kenapa? Karena ini adalah istilah asing, dalam hal ini bahasa daerah. Itu ya. Di backup berarti di strip backup. Itu ya. Di strip backup. Nah, apa? Backup ini juga harus miring. Nah, ini adalah kaidah penggunaan tanda hubung atau tanda strip. Tanda pisah yaitu tanda strip tapi dia bentuknya lebih panjang. Biasanya strip 2 kali. Ya, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Jadi, keberhasilan itu dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Jadi, kalimat ini adalah kalimat tambahan yang berada di luar konteks kalimat ini. Itu ya. Tanda pisah ini dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya yaitu tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013 misal. Jakarta sampai dengan Bandung atau Jakarta sampai ke Bandung. Nah, ini ya, ini menggunakan tanda strip tapi dia ukurannya lebih panjang, beda dengan yang ini. Kalau ini dia hanya strip 1. Nah, kalau di Microsoft Word itu biasanya kita taruh tanda strip 2 kali, otomatis nanti dia akan nyambung jadi satu seperti ini. Biasanya seperti itu. Nanti silakan kalian bisa coba gitu ya. Berikutnya adalah tanda petik ya. Tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, menurut pasal bla 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 ini ya. Nah, ini bunyi pasalnya itu adalah dipetik. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Itu ya. Jadi tanda petik ini dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, dan seterusnya itu ya. Nah, misalnya film Ainun dan Habibie ini merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Itu ya. Jadi Ainun ini sering ini biasanya kalau misalnya mahasiswa terutama yang prodi KPI mengangkat tema skripsinya adalah tentang film, nanti akan banyak tanda petik seperti ini. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya apa? Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Nah, ketika amplop ini dipetik, maksudnya apa? Bukan amplop secara harfiah atau secara denotasi, tapi secara konotasi. Maksudnya apa? Dilarang memberikan uang tip gitu ya kepada petugas. Nah, nanti di sini amplop ini bukan amplop denotatif tapi konotatif karena punya maksud yang lain, maka di sana diberi tanda petik. Nah, itu seperti itu. Kalau yang ini saya kira sangat familiar ya, sering kita jumpai yang seperti ini. Berikutnya tanda petik tunggal. Nah, itu untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Nah, petikan dalam petikan. Yang pertama ini adalah
Kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Jadi ini tanda petiknya. Nah, Indonesia Raya ini dipetik. Kenapa? Karena ini adalah judul lagu, sama seperti yang sana ini ya judulnya. Jadi ada petikan di dalam petikan, ya, petikan di dalam petikan. Maka petikan yang luar itu petik double, petik yang di dalam ini petik satu. Itu seperti itu ya. Lagu Indonesia Raya ini harus dipetik. Kenapa? Sesuai dengan kaidah yang sebelumnya, jadi nyambung. Untuk menghafal makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan, misalnya tergugat, yang digugat ini maksudnya adalah yang digugat ini, yang di dalam tanda petik ini adalah menjelaskan siapa sih tergugat itu. Tergugat itu adalah yang digugat gitu. Dan penggugat ini bertemu di meja hijau. Jadi ini tergugat dan penggugat bertemu di meja hijau. Nah, tapi karena ingin menjelaskan apa yang dimaksud tergugat itu, diberi tanda petik seperti ini, tapi petiknya tunggal gitu ya. Jadi sifatnya itu memberikan penjelasan. Berikutnya tanda kurung gitu ya. Nah, tanda kurung ini dipakai untuk mengambil keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama dari kalimat. Misalnya sajak Trenggono yang berjudul Ubud. Nah, ini dalam tanda kurung, apa sih Ubud itu? Yaitu nama tempat yang terkenal di Bali. Nah, jadi kan sajak Trenggono yang berjudul Ubud ditulis pada tahun 62. Nah, ini adalah keterangan tambahan, tapi bukan dari konten kalimat konteks ini. Itu seperti itu. Berikutnya tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta. Nah, kata bis ini, kata bus ini bisa muncul, bisa hilang. Atau kalau misal dihapus, ini tidak menghilangkan atau tidak mengkaburkan makna kalimat bahwa dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta. Yang namanya Transjakarta kan ya pasti bus. Nah, bus ini bisa dihilangkan, bisa juga tidak. Tapi kalau kepingin tetap ditulis itu diberi tanda kurung. Itu seperti itu ya. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalnya apa? Faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, biaya produksi, C, tenaga kerja. Nah, jadi bisa dibikin seperti ini ya dalam satu kalimat, dan ini biasanya banyak hal-hal atau tulisan-tulisan seperti ini. Kenapa? Karena untuk menyingkat atau untuk mengurangi jumlah halaman, maka tidak dibikin per baris. Bisa saja nanti di sini A, bawahnya B, bawahnya C, itu nanti menjadi 3 baris. Nah, itu kan boros. Nah, itu kalau di tulisan-tulisan ilmiah biasanya untuk penjelasan-penjelasan pemerincian itu biasanya menjadi satu kalimat. Nah, itu seperti itu ya. Tanda kurung situ. Nah, ini untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya sang Sapurba ini mendengar bunyi gemerisik. Nah, dimana di naskah aslinya, di buku aslinya itu ternyata huruf D-nya itu hilang, mendengar gitu ya. Nah, sehingga kalian itu bisa memperbaiki, mengkoreksi, oh ini adalah tambahan dari si penulis, tambahan dari Anda. Nah, itu begitu. Contoh yang kedua, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa tambahkan, oh dengan ini adalah tambahan kalian sendiri. Sesuai apa? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi dengan ini adalah tambahan dari Anda sendiri. Nah, itu begitu. Berikutnya adalah tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, ya, nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya apa? Nomor surat ini kan biasanya 7 garis miring PK garis miring Romawi 2 garis miring 2013. Itu ya, ini contoh nomor surat. Itu pakai garis miring. Dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya apa? Buku dan atau majalah. Nah, artinya maksudnya apa? Buku dan majalah atau buku atau majalah. Jadi bisa salah satu, bisa
salah duanya, bisa salah satunya saja, bisa dua-duanya. Dan atau, biasanya dan atau ini muncul di naskah-naskah hukum itu ya, dan atau. Yang berikutnya ini dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya apa? Dia sedang menyelesaikan utangnya di bank. Nah, kalau sesuai dengan KBBI itu kan ada huruf H-nya. Nah, tapi ternyata di naskah asli yang kalian kutip itu ya, nah itu tidak ada huruf H-nya. Nah, maka kalian bisa menambahkan tapi dengan garis miring. Nah, ini kalau ada garis miring seperti ini maksudnya adalah tambahan dari penulis, nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah penulisan unsur serapan. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia yang menyerap unsur dari berbagai bahasa gitu ya, baik dari bahasa daerah ya, misalnya Jawa, Sunda, Bali dan seterusnya, maupun dari bahasa asing, misalnya bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Arab dan Cina, Inggris. Itu pasti itu ya. Nah, berdasar taraf integrasinya ini unsur serapan dalam bahasa Indonesia ini menjadi dua kelompok. Yang pertama apa? Yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya apa? Force major, de facto, de jure, dan exploitation, de ihom, par ihom itu ya. Nah, ini unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tapi secara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Itu sampai sekarang masih dipakai, itu force major, de facto, de jure dan seterusnya. Kedua yaitu unsur asing penulisannya dan pengucapannya ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, ini dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, untuk selengkapnya mengenai bagaimana kaidah di dalam menulis kata serapan itu silakan kalian bisa baca di buku WeBi PDF yang sudah saya sertakan di e-class, atau kalian juga bisa cari, atau juga kalian bisa kunjungi di WeBi di sini ya, https://webi.readthedocs.io/lets ya. Nah, itu kemudian sebentar, yang terakhir adalah tugas ya. Nah, tugasnya ini apa? Yaitu koreksi abstrak dengan standar WeBi. Nah, kalian di tugas-tugas sebelumnya sudah mulai terbiasa untuk berselancar mencari artikel-artikel ilmiah dari berbagai sumber. Nah, sekarang saya arahkan kalian untuk mengunjungi website repository IAIN Purwokerto.id, kemudian klik browse repository gitu ya. Nah, setelah diklik browse repository, nanti cari dan klik di kode 2x7.2 dakwah. Di sana itu nanti ada 218 entry yang kalian itu nanti bisa browsing dan cari salah satu judul skripsi yang menurut Anda itu menarik, lalu klik pada judulnya. Nah, ketika diklik judul, maka di sana itu akan ada abstrak gitu ya, akan ada abstrak. Kemudian copy paste judul dan abstrak yang kalian klik tadi. Setelah kalian baca, oh ya ini oke, kalian copy paste ke MS Word. Tapi kalau misalnya oh ini kok nggak bagus, cari lagi yang lain. Tapi justru kalian cari yang nggak bagus. Kenapa? Nggak bagus secara penulisan yang tidak sesuai dengan WeBi. Nah, kemudian setelah kalian amati di sana, oh ini kayaknya ada banyak kekeliruan tidak sesuai dengan WeBi ini. Nah, kemudian kalian copy paste ke Microsoft Word, lalu tunjukkan kekeliruan pada abstrak dan lakukan koreksi perbaikan pada abstrak sesuai dengan standar WeBi. Nah, maka tugas ini akan memaksa Anda untuk membaca WeBi secara lebih lengkap, secara lebih detail dari yang itu. Nggak banyak kok, hanya sekitar 90 halaman, nggak mencapai 100 halaman gitu ya. Dan itu silahkan kalian bisa baca, kalian bisa amati untuk nanti bisa melakukan koreksi, karena yang seperti ini nanti yang akan kalian lakukan secara teknis gitu ya. Jadi tunjukkan kekeliruan pada abstrak ya. Jadi abstraknya saja, karena abstrak itu cuma satu paragraf
gitu ya. Sertakan link halaman skripsi dari repository yang Anda ambil ke file tugas. Misalnya ini, saya akan mengkoreksi abstrak dari artikel ini ya, 5591. Nah, itu disertakan linknya biar nanti saya bisa mengcross-check ke naskah aslinya gitu ya, yang ada di repository IAIN. Nah, kemudian file yang berisi naskah asli dan hasil koreksi ini nanti kemudian kalian kumpulkan ke Ikhlas dalam bentuk PDF tentunya itu ya. Nah, itu untuk tugas dari saya terkait dengan koreksi abstrak dengan standar WebI. Dan ini akhir dari materi kita untuk pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti tugas dikerjakan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan di dalam penyampaian ini. Dan ketika nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, mari kita bahas di kolom komentar yang ada di bawah ini ya, di bawah YouTube ini, atau di Ikhlas, atau juga kalian bisa bertanya melalui grup WA yang sudah kita buat. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.